Nafisa menatap Adnan yang malah menutup mulutnya dengan rapat karena bingung memberitahukan dari mana, dan Adnan pun menatap Nafisa. Akhirnya Nafisa melangkahkan kakinya mendekati kedua orang tuanya yang masih berdiri dan menggandeng tangan kedua orang tuanya dengan Abi Bakir di sebelah kiri dan Umi Fatimah di sebelah kanan. "Selamat, Abi sama Umi akan dapat cucu yang kedua," beritahu Nafisa dengan bersemangat dan senyuman lebar di bibirnya. Abi Bakir dan Umi Fatimah terdiam sebentar untuk mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Nafisa. Begitu juga dengan kakek Syadid yang sudah berdiri dari duduknya. "Kamu hamil, Queen?" tanya kakek Syadid dengan hati-hati, karena dia takut akan menyakiti hati cucu perempuannya itu, dan menyakiti hati Adnan kalau tebakannya salah. Abi Bakir dan Umi Fatimah menatap anak perempuannya yang sedang menggandeng tangan mereka dengan tatapan bertanya-tanya dan menunggu jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh kakek Syadid. Mulut Nafisa seperti terkunci dan akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari kakek Syadid, dan itu membuat semua orang yang menatapnya menarik bibir mereka ke atas, yang tandanya mereka ikut bahagia mendengar kabar itu. "Selamat sayang, anak Umi sebentar lagi akan menjadi seorang ibu," kata Umi Fatimah yang langsung memeluk Nafisa dengan erat. "Selamat Adnan," ucap Abi Bakir kepada Adnan, dan dua laki-laki itu berpelukan gaya laki-laki. "Makasih ya Bi," ucap Adnan saat mereka sudah melepas pelukan. "Akhirnya anak perempuan Abi akan menjadi seorang ibu. Selamat sayang," ucap Abi Bakir dan memeluk Nafisa setelah Umi Fatimah melepaskan pelukannya. "Kakek akan punya 2 cicit," kata kakek Syadid, dan Nafisa menganggukkan kepala. Abi Bakir dan Nafisa melepaskan pelukan mereka, dan Nafisa merangkul lengan Abi Bakir dengan manja. Nafisa sangat suka mencium aroma tubuh Abi Bakir yang selalu berhasil membuat Nafisa tenang sejak dulu. "Jadi sekarang ceritanya kamu gak suka bau jeruk?" tanya Umi Fatimah, dan Nafisa menganggukkan kepalanya dengan lemas. "Queen, duduk dulu, nanti kamu capek kalau berdiri terus," perintah kakek Syadid yang kembali duduk di sofa dan meminta Nafisa untuk duduk di sampingnya. Nafisa menarik tangan Abi Bakir untuk duduk di sofa tanpa melepaskan gandengannya. Pokoknya malam ini, Nafisa harus tidur dengan abinya, karena Nafisa sudah sangat candu dengan aroma tubuh Abi Bakir. Adnan dan Umi Fatimah juga ikut mendudukkan diri di sofa. Tidak lama, datang satu ART dengan membawa teh hangat untuk semua orang yang ada di ruang keluarga atas permintaan dari Umi Fatimah. "Adnan, kamu harus jaga Queen dengan baik, dan kamu harus mengerti dengan perubahan mood ibu hamil," kata Umi Fatimah kepada Adnan yang duduk di sampingnya. "Iya Umi, Adnan akan menjaga Nafisa dengan baik. Kalau perlu, nyawa Adnan sebagai taruhan," kata Adnan dengan diakhiri dramatis yang membuat Nafisa berdejak kesal. "Kamu juga Queen, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan butik, dan jaga kesehatan kamu. Jangan kecapean, nanti akan berpengaruh dengan janin kamu," nasihat Umi Fatimah yang membuat Nafisa memutar matanya dengan malas karena uminya mulai lagi. Nafisa yakin uminya itu akan sangat cerewet selama Nafisa hamil. Seperti saat Nafisa jatuh sakit, mulut uminya seperti tidak pernah ada capeknya untuk menasehati Nafisa agar menjaga kesehatannya sendiri. "Umi mulai cerewet lagi," kata Nafisa dengan pelan, dan membuat Abi Bakir tertawa kecil saat mendengar apa yang dikatakan oleh Nafisa. "Abi kenapa ketawa?" tanya Umi Fatimah bingung saat melihat suaminya tertawa sendiri. "Gak apa-apa Umi, lagi pengen ketawa aja," jawab Abi Bakir dan menatap Nafisa yang duduk di sampingnya. Nafisa melepas gandengan tangannya dari lengan Abi Bakir dan memindahkan tangan Abi Bakir ke pundaknya. Nafisa melingkarkan tangannya di perut Abi Bakir dan samping dan menyandarkan kepalanya di dada Abi Bakir. Abi Bakir mengusap kepala Nafisa dengan lembut dan penuh kasih sayang. Itu suami Umi, jangan terlalu lengket," tegur Umi Fatimah saat Nafisa sangat manja dengan abinya. "Abi Queen juga," kata Nafisa. "Malam ini Queen mau tidur sama Abi, titik, gak ada koma,"
beritahu Nafisa dengan tegas dan tidak mau dibantah. Terus, Umi tidur sama siapa? Tanya Umi Fatimah. Umi tidur di kamar tamu. Mas Adnan kalau nggak mau tidur sendiri, tidur aja sama kakek. Jawab Nafisa dan semakin mengeratkan pelukannya di perut Abi Bakir. Enggak, kamu tidur sama suami kamu, kata Umi Fatimah. Enggak mau, jawab Nafisa dan menenggelamkan wajahnya di dada Abi Bakir. Pokoknya Umi gak mau, kata Umi Fatimah. Sudah Fatimah, kamu ngalah aja. Biarkan Queen tidur sama Bakir. Mungkin dia sedang ngidam, kata kakek Syadid yang menengahi pertengkaran antara ibu dan anak yang merebutkan Abi Bakir. Adnan lebih memilih untuk diam daripada harus berdebat dengan istri kecilnya itu, yang akan membuat dia menangis karena moodnya yang sangat labil. Kakek memang yang terbaik, kata Nafisa yang dengan cepat menatap kakek Syadid dengan senyuman kemenangannya, dan Umi Fatimah hanya bisa cemberut, karena ayah mertuanya lebih membela cucu kesayangannya itu. Nafisa menatap Umi Fatimah yang masih memasang ekspresi wajah yang masam dengan wajah berbinarnya, dan itu membuat Umi Fatimah juga membalas menatap Nafisa. Mau apa kamu? Tanya Umi Fatimah yang sudah bisa menebak dengan tatapan anak perempuan satu-satunya itu. Umi Fatimah yang cantik dan manis, buatkanlah anak perempuanmu ini bolu pisang, karena dia sedang ingin makan bolu pisang buatan Umi Fatimah. Kata Nafisa dengan dramatis dan mengusap-usap perut ratanya. Buat aja sendiri, kata Umi Fatimah dengan ketus, dan itu membuat mata Nafisa berkaca-kaca. Umi jahat, Umi gak sayang lagi sama Queen, kata Nafisa dengan air mata yang mengalir turun dan setelah itu langsung menyembunyikan wajahnya di dada Abi Bakir. Umi, kata Abi Bakir kepada istrinya yang sebenarnya hanya ingin mengerjai Nafisa, tapi malah membuat Nafisa menangis. Umi lupa kalau dia sedang hamil, kata Umi Fatimah yang melupakan satu hal itu, dan dia tahu bagaimana perasaan ibu hamil. Iya, Umi buatkan, tapi kamu berhenti nangisnya, kata Umi Fatimah dengan lembut. Sudah Queen, itu Umi kamu mau buatkan bolu pisang buat kamu, kata Abi Bakir dengan mengusap kepala Nafisa yang tertutup himar dengan lembut. Nafisa menghentikan tangisnya dan menatap Umi Fatimah dengan senyum lebarnya. Nafisa menghapus air matanya dengan kasar. Keren kan acting Queen? Sepertinya Queen bisa jadi artis, kata Nafisa dengan senyuman lebarnya, karena aktingnya berhasil membuat Umi Fatimah mau membuatkannya bolu pisang. Bikin Umi panik saja, kata Umi Fatimah kesal, tapi masih tetap berdiri dari duduknya untuk pergi ke dapur. Hari ini Nafisa memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya karena ia sangat kangen dengan Abi Bakir dan Umi Fatimah. Adnan pun terpaksa harus mengikuti keputusan yang Nafisa ambil. Walaupun tadi Nafisa sempat meminta Adnan buat pulang saja, karena kasihan kalau Lestari sendirian di rumah. Tapi Adnan tetap memilih menemani Nafisa menginap di rumah mertuanya, dan syukur saja masih ada beberapa pakaian Adnan yang tertinggal di sini. Jadi dia tidak perlu pulang ke rumah dulu buat ambil pakaian. Mas sudah mandi? Tanya Nafisa yang baru masuk ke dalam kamar, dan sedangkan Adnan sudah 30 menit yang lalu. Baru saja, jawab Adnan yang sedang duduk di sofa yang ada di dalam kamar Nafisa. Kalau gitu aku mau mandi dulu, kata Nafisa dan melangkahkan kakinya menuju lemari pakaiannya. Setelah itu, Nafisa masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan Adnan kembali sibuk dengan HP-nya yang tadi sempat dia lepas sebentar saat Nafisa mengajaknya bicara. Hanya memerlukan waktu selama 20 menit buat Nafisa menyelesaikan mandinya dan keluar dari dalam kamar mandi dengan piyama tidurnya. Nafisa menggunakan piyama polos berwarna baby blue dengan celana panjang dan atasan single, tapi nanti akan ditutupi oleh kardigan panjang yang memang satu set dengan piyamanya. Nafisa menggosok-gosok rambutnya menggunakan handuk untuk menghilangkan sisa-sisa air, dan baru setelah itu dilanjutkan menggunakan hair dryer. Tapi sebelumnya, tidak lupa menggunakan hair care terlebih dahulu, dan hair care yang Nafisa pakai selama ini memang aman buat ibu hamil, walaupun sebenarnya dia baru saja hamil. Menurut Nafisa, kalau dibilang aman buat ibu hamil, berarti tidak ada kandungan zat berbahaya di dalamnya, dan rata-rata menggunakan bahan-bahan alami, sehingga tidak merusak rambut. Maka dari itu,
Nafisa setiap beli produk skincare atau haircare selalu mencari yang aman buat ibu hamil. Mas, panggil Nafisa kepada Adnan yang sedang fokus dengan HP-nya, dan Adnan tidak mendengar kalau Nafisa sedang memanggilnya. Mas, panggil Nafisa lagi tapi masih tetap sama. Adnan tidak mendengarnya. Nafisa mematikan hair dryer-nya dan meletakkan di atas meja rias. Setelah itu memutar tubuh menghadap Adnan. Mas Adnan, teriak Nafisa yang sudah kesal karena suaminya tidak mendengarkan panggilannya. Kenapa sayang? Tanya Adnan yang langsung melepas HP yang ada di tangannya dan menatap Nafisa. Kamu ngapain sih dari tadi aku panggil gak denger? Tanya Nafisa dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hitungan detik, air mata Nafisa lolos turun di kedua pipinya dan membuat Adnan panik. Adnan dengan cepat turun dari atas kasur dan menghampiri Nafisa yang sudah menangis dengan air mata yang deras. Maaf sayang, Mas tadi lagi fokus baca dokumen yang baru dikirimkan oleh sekretaris Mas, kata Adnan yang berlutut di depan Nafisa agar posisi badan mereka sejajar. Mas lebih mementingkan dokumen Mas daripada aku, kata Nafisa dengan isakan tangisnya dan membuat Adnan tambah panik. Gak gitu sayang, kamu lebih penting dari dokumen itu, kata Adnan dengan cepat. Maaf ya, aku gak bermaksud cuekin kamu, ucap Adnan dan membawa Nafisa ke dalam pelukannya. Ini yang dimaksud papi sama Abi. Harus sabar menghadapi perempuan yang sedang hamil, kata Adnan di dalam hatinya. Adnan mengusap punggung Nafisa dengan lembut agar Nafisa cepat tenang dan berhenti menangis. Maaf, aku jadi cengeng, kata Nafisa dengan isakan tangis kecilnya yang masih terdengar. Gak apa-apa sayang, namanya juga bawaan calon bayi kita. Seharusnya aku minta maaf karena tidak mendengar panggilan dari kamu, kata Adnan dengan sangat lembut. Sekarang berhenti nangisnya. Kasihan calon bayi kita, nanti ikutan nangis juga di dalam sana, pinta Adnan dan diangguki kepala oleh Nafisa yang masih berada di dalam pelukannya. Gini dulu, pinta Nafisa saat Adnan ingin melepaskan pelukan mereka. Akhirnya, Adnan mengikuti permintaan Nafisa untuk membiarkan dia berada di dalam pelukannya. Daripada harus membuat Nafisa nangis lagi. Sekarang tidur yuk, sudah malam, ajak Adnan dengan mengusap lembut kepala Nafisa. Gendong, pinta Nafisa dengan manja dan mengalungkan tangannya di leher Adnan. Manja banget, kata Adnan dengan tawa kecilnya dan menggendong Nafisa dengan gaya koala. Nafisa berat ya mas? Tanya Nafisa kepada Adnan yang sedang menggendongnya. Kamu ringan sayang. Mas saja masih bisa menggendong kamu dengan tangan satu, jawab Adnan dan membawa Nafisa ke kasur. Nafisa menenggelamkan wajahnya di leher Adnan dan mencium aroma tubuh Adnan yang sangat membuat Nafisa kecanduan. Mas, Nafisa mau tidur posisi seperti itu, beritahu Nafisa dan mengeratkan lingkaran tangannya di leher Adnan. Ya udah, sekarang bayi besar mas tidur ya, kata Adnan yang tidak jadi menurunkan Nafisa ke atas kasur dan menepuk-nepuk pantat Nafisa seperti menidurkan bayi. Adnan melangkahkan kakinya mengelilingi kamar untuk menidurkan Nafisa, dan syukur saja badan Nafisa kurus, jadi tidak terlalu berat buat Adnan menggendongnya. Sekitar 5 menit, Adnan menggendong Nafisa, akhirnya Adnan mendengar suara nafas yang teratur, dan Adnan menolehkan kepalanya untuk melihat wajah Nafisa. Nafisa sudah tidur dengan nyenyak di gendongan Adnan dan dengan pelan dan hati-hati Adnan membaringkan Nafisa ke atas kasur. Selamat tidur sayang, ucap Adnan dan mencium kening Nafisa. Mas sangat bersyukur dengan kehadiran kamu di hidup mas. Keinginan besar mas terwujud dan mas janji akan menjaga kamu dan calon anak kita dengan baik, sambung Adnan dengan meneteskan air matanya. Adnan mendekatkan wajahnya ke perut rata Nafisa dan mencium dengan lembut. Kamu sehat-sehat di dalam sana ya sayang. Ayah sama bunda menunggu kamu di sini, kata Adnan dan mengusap perut Nafisa dengan lembut. Adnan memakaikan selimut di tubuh Nafisa, dan setelah itu dia pergi mematikan lampu kamar. Adnan membaringkan tubuhnya di samping Nafisa dan memeluk Nafisa dari samping. Tentu saja tangan Adnan tidak tinggal diam. Dia mengelus perut rata Nafisa dengan lembut sampai akhirnya dia tertidur.